Bapak Ibu sekalian, ini sudah yang kami lakukan IKN, saya sudah pergi ke sana 2 kali dan sudah melihat ini, dan kemarin di Singapura kita jualan mengenai ini dan mereka sangat antusias dan semua masuk, dan kita berharap 17, bukan berharap, harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana. Tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu saya lapor Bapak Presiden, pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi jangan nanti istana presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus. Sebenarnya kalau membangun kawasan itu, kawasan seperti IKN itu, di Indonesia ini kan, Jakarta kan banyak sekali ahli-ahli Indonesia, kawasan-kawasan perumahan di sekitar Jakarta kan banyak dalam negeri pekerjaannya semua. Karena pekerja asal Tiongkok ini masuk bersama dengan investasi. Jadi yang sering dikatakan bahwa wajar dong dia bawa tenaga kerja karena dia bawa proyek ke sini. Tolong diartikan ini. Yang dimaksud dengan proyek itu adalah apabila dia kontraktor dan mengerjakan proyek saya. Tapi kalau dia datang dengan proyeknya dia, itu namanya mengerjakan sendiri proyeknya. Dan istilah saya, investasi dari Tiongkok ini seakan-akan orang Tiongkok datang membangun di Indonesia, bukan datang membangun Indonesia. Saya yakin 100% bisa berjalan, terkecuali yang mengganti Pak Jokowi adalah yang tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Itu lain cerita lagi. Saya siapa aja yang penting sejalan sama Pak Jokowi, karena saya harus tetap independen, tidak berpartai, gitu. Dan semuanya baik-baik aja. Kita harusnya juga bisa mengetahui action plan-nya, time frame-nya, apa saja sih yang dibangun dan seterusnya. Terus bagaimana proses kemudian kita bisa melakukan evaluasi dan proses perpindahan dan seterusnya. Kita perlu mendengarkan paparan dari kepala otorita IKN. Bersama-sama kita ikut mengawasi. Kenapa? Tadi sekali lagi Pak Menteri menyampaikan puluhan triliun ya, dialokasikan untuk persiapan perpindahan ke IKN. Kita apresiasi karena saya kira Pak Menteri direct dengan Pak Presiden untuk memastikan proyek itu bisa berjalan on time dan on schedule. Beliau menyatakan bahwa IKN itu adalah proyek ngelindur dari Jokowi. Ngelindur artinya ngalur ngidul tanpa arah. Itu poin yang disampaikan oleh Dr. Rizal Ramli. Tentu banyak anak-anak muda atau kaum muda di Kalimantan Timur, khususnya di tempat saya di Kutai Timur, merasa keberatan dengan pernyataan. Ini tadi saya laporkan beberapa proyek yang telah dikembangkan, menarik investor di sana, dan ini semua kuncinya di tanah, Bapak Ibu sekalian, dan harga tanah. Oleh karena itu, valuasi tanah ini segera kita minta appraisal untuk menghitung, dan setiap 6 bulan harga tanah itu akan berubah. Begini, mungkin persepsi orang kan terkait dengan skema pembiayaan IKN itu. Kan pemerintah juga sudah mengatakan bahwa skemanya APBN, KPBU, kerjasama badan usaha dengan pemerintah, dan investor. Porsinya masing-masing ada. Kalau dikatakan investor saat ini belum ada yang investor murni swasta dari luar negeri maupun dalam negeri, ya itu wajar karena infrastruktur dasarnya masih dalam proses. Saya waktu itu dengan Pak Demer ke sana ya Pak ya. Bayangan kami Pak, berdua ini Pak, kita punya mimpi sampai sana kita melihat tiang-tiang pancang yang berdiri, mesin-mesin yang lagi ngeborin. Itu ternyata kita melihat monumen pendek Pak, 1,5 meter begini. Dan dengan bangganya Pak Demer menunjuk inilah titik 0 kilometer IKN. Saat itu yang kami lihat. Sebenarnya saya kira Pak Luhut nggak bermaksud begitu. Pak Luhut tidak bermaksud seperti itu. Saya sudah coba tanya gitu. Karena kalau Bappenas ini kan adalah bahasanya teknokratik dan selamanya terukur. Bappenas misalnya menyusun RPJP, lalu menyusun RPJMN, lalu menyusun RKP. Saya kira semuanya itu bukan bahasa ngecat langit, tapi bahasa teknokratik. Harus dicapai sekian, ini sekian, ini sekian. Masa itu teknokratik? Karena begini, kalau ngalur ngidul itu yang dimaksud mimpi atau apa namanya ngawur sembrono. IKN ini dicanangkan ini sistematis Pak. Mulai dari kajian-kajian pra 2019 itu sudah ada kajian.
kajian tentang bagaimana motif, bagaimana Jakarta saat ini, apakah layak diteruskan atau tidak. Lalu tempat yang pas untuk IKN itu di mana, itu sudah melalui kajian. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal tenaga kerja asing dipekerjakan pemerintah di ibu kota negara Penajam Pasir, Kalimantan Timur. Luhut menyebut pemerintah lebih memilih pekerja asing ketimbang lokal demi menjaga kualitas semua infrastruktur di IKN. Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden, pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas, kata Luhut. Luhut mengatakan pemerintah memilih TKA untuk dipekerjakan di IKN lantaran proyek itu dikebut dalam waktu singkat. Pengerjaannya, kata dia, butuh ketelitian dengan tetap mempertahankan kualitasnya. Saya kejar 27 Juli 2024. Saya targetnya selesai dengan harganya berapa. Kemudian siapa investor yang mau beli, siapa yang mau masuk itu semua akan kita lakukan pendataan, katanya lagi. Alasan lain pemerintah lebih memilih pekerja asing, kata Luhut, lantaran kualitas pekerja lokal masih di bawah standar. Luhut mengatakan harus diakui kualitas TKA memang jauh lebih unggul dari pekerja lokal. Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hiya aja orang-orang bule. Marah. Masa kita nggak bisa? Emang nggak bisa? Kualitasnya kadang agak miring-miring, pungkas Luhut. Kendati demikian, ia menyatakan kalau penggunaan TKA di proyek IKN ini hanya sementara. Ke depan direncanakan tetap akan menyerap tenaga kerja dari dalam negeri. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Said Didu menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengenai pekerja asing dipekerjakan dalam membangun ibu kota negara Nusantara. Luhut menyebut bangsa Indonesia tidak punya kemampuan untuk membangun IKN sehingga memerlukan tenaga asing. Mengenai hal itu, Said Didu mengkritisi dengan mengatakan, semenjak rezim Joko Widodo berkuasa, Indonesia langsung dianggap bodoh. Ia juga menilai narasi yang kerap disampaikan oleh pemerintah soal ketidakmampuan anak bangsa dalam melakukan sesuatu. Sejak rezim ini, bangsa Indonesia langsung dianggap bodoh, mulai dari pekerjaan tambang sampai pekerjaan sipil. Di IKN, bangsa ini dianggap tidak mampu, cuitan Said Didu dalam akun Twitter. Padahal 80-an kita sudah buat pabrik pupuk, kilang minyak, pesawat terbang, apalagi hanya pekerjaan sipil, ucapnya.